Para pemirsa, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua di podcast Ngopi Ngopi Mama, Mama. ngobrol pengetahuan iman, Maria Immaculata Mataram. Oke, di hadapan Bapak Ibu dan di samping saya telah hadir seorang pastor muda, produk dari Gen Z, sebuah generasi yang terlahir sebelum generasi sekarang yang sedang dihidupi, yaitu generasi Alpha dan generasi Beta. Beliau seorang imam muda yang berkarya di sebuah paroki yang jauh dari jangkauan kota Mataram, bagian timur Pulau Sumbawa. Persisnya di mana, Romo? Di Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo. Oke, inilah dia tamu kita yang istimewa kali ini, Romo Danang, pastor rekan di paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo. Selamat datang kembali dan mungkin ini seperti kembali ke rumah ya. Kembali ke Karena rumah. dulu Romo pernah jadi pastor rekan di Mataram. betul. Oke, Romo, kami tahu Romo baru saja pulang mengikuti pleno Dewan Pastoral Keuskupan Denpasar yang. Iya, betul. Oke, sebelum Romo betul sampai di tempat tugas di Donggo, kami mau culik sebentar gitu. Iya. Kami mau menggali sedikit sebagai seorang pastor muda apa yang Romo dapatkan selama pleno dan mungkin ada sesuatu yang dipercayakan ke Romo untuk menjadi karya pastoral Romo ke depan sebagai pastor muda. Mungkin juga untuk generasi muda yang dalam konteks hidup kita sekarang itu diberi gelar generasi stroberi. Indah dipandang, tapi mudah rapuh. Dan kalau dimakan, mungkin kecut. Asal. Oke. Pada tempat pertama, kami ingin meminta kado dan oleh-oleh dari Romo hasil pleno selama kurang lebih satu pekan di Catholic Center Keuskupan Denpasar. Oke, Romo Danang, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin di antara pemirsa ada yang sudah lupa kemarin Romo ketemu dengan umat itu, Romo siapa? Nah, ingatkan kembali, saya Romo Danan Pamungkas, bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo. Dulu, belum lama ini sih, tugas sebagai pastor rekan di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram tahun 2002 sampai 2024. Berarti berapa tahun di Mataram? Saya 2 tahun diberi Sebagai kesempatan pastor yang sebagai baru pastor, ditabiskannya, baru ditabiskan imam betul. baru begitu. Cinta pertama sebagai Oke, imam di seperti sini. banyak kenangan manis di sini ya. Wah, iya. Baik, Oke. berarti dari usia imamat saya itu, saya baru mengikuti 2 kali rapat pleno, yang bahkan dimahkotai di awal itu dari sidang umum sinode kelima. Wah, itu prosesnya sangat melelahkan, tetapi hasilnya kita harap bisa untuk membangun pertumbuhan iman umat, semakin semangat dalam hidup menggereja. Dan proses sidang pleno terakhir menggodok tema pastoral di tahun kedua ya, Romo ya. Oke. Jadi dari sidang pleno itu saya menemukan begitu banyak pengalaman yang luar biasa. Ternyata untuk mengurus pastoralia dalam kehidupan menggereja itu tidak mudah. Dibutuhkan suatu sinergisitas atau kerjasama baik dari uskup, para imam, kemudian jajaran dewan pastoral di setiap paroki. Setiap orang memiliki perannya masing-masing dan ketika diplenokan ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang memperkaya saya sebagai imam muda sehingga membantu saya untuk memberikan gambaran ini loh situasi gereja di Kuskupan Denpasar. Ada hal-hal yang baik yang harus terus dikembangkan, ada hal-hal yang kurang baik yang mesti diperbaiki. Dan itu semua saya cermati sebagai buah karya Roh Kudus yang juga menyertai kita semua sehingga kita selalu berjuang untuk menjadi lebih baik. Oke, Romo. Iya. Romo tadi singgung tentang ini adalah tahun kedua dari buah Sinode 5. Iya. Nah, Sinode 5 itu sendiri punya tema apa sih? Baik, kalau kita mengingat kembali, tema Sinode 5 itu ada 5, di mana yang pertama itu bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Itu Yang yang kedua, 2024 iya, ininya yang sudah masuk tahun bulan sudah di terakhir ya, penghujung Desember. ya bulan Oke. terakhir.
Kemudian tahun depan kita akan memasuki tema pastoral Bangkit dan Bergerak Bersama Mewujudkan Gereja Sinodal yang Militan melalui katekese yang kontekstual. Itu Oke, terima temanya. kasih Romo. Berarti sekarang Gereja Lokal Keuskupan Denpasar itu sedang mengeksekusi tema tahun kedua Tema tahun Amanat kedua. Sinode 5 ya. Amanat Sinode 5. Oke, berarti masih ada 3 tahun ke depan untuk Masih ada 3 tahun. menuntaskan 5 tema tahun pastoral itu. Nah, Betul. menurut pengalaman Romo selama mengikuti pleno ya, eh, kira-kira apakah ada kans dan peluang melalui tema yang ada gereja itu punya perhatian khusus untuk orang-orang muda. Karena saya dengar bahwa ternyata Romo itu mendapat kepercayaan baru di Dekenat ini. Sebagai ketua BPU bidang ya, juga sebagai ketua komisi kepemudaan. Nah, bagaimana perasaan Romo dulu ketika Romo diberikan kepercayaan untuk tugas itu? Karena Romo ini kan masih muda, tapi kemudian mendapat tugas dan tanggung jawab yang besar gitu. Ketua bidang dan ketua seksi untuk Dekenat. Bagaimana, silakan. Baik, kalau boleh cerita sedikit, selama saya menempuh pendidikan menjadi calon imam dan kemudian menjadi imam muda, saya lebih banyak bergelut di dunia anak-anak justru, Rom, di dunia anak-anak sekami. Sekami gitu ya. Nah, Oh, ketika diberikan kesempatan untuk, "Ayo dampingi teman-teman muda OMK," ada sedikit ketakutan. Wah, saya ini lebih banyak bergulat dengan anak-anak sekami yang barangkali secara pola pikir masih sederhana dan sekarang harus mulai mendampingi teman-teman muda yang punya begitu banyak kreativitas, semangat, dan juga ide-ide yang harus didampingi dan juga bisa diayomi sebagai suatu semangat untuk memajukan gereja. Ini menjadi PR besar untuk saya untuk memikirkan apa kira-kira yang bisa generasi muda ini berikan untuk kemajuan gereja. Karena orang-orang muda adalah tonggak sejarah di masa depan, tetapi mulai saat inilah mereka harus berkarya. oke. Kata tonggak sejarah di masa depan yang dimulai di masa kini itu kan saya dengar itu istilah menarik juga yang disampaikan oleh Ketua Komisi Kepemudaan waktu itu ya, Romo Ronibere ya. Ketika berbicara tentang orang muda, dia mengajak para peserta untuk memandang orang muda tidak dengan kacamata negatif, tapi kacamata positif. Karena orang muda itu, kata Paus Fransiskus, adalah generasi masa kini dan masa depan. Nah, kita juga di Dekenat NTB juga punya banyak orang muda ya. Berarti Ya, mereka betul. itu tonggak sejarah Tonggak dan sejarah, juga tulang punggung gereja ya tulang punggung untuk masa pasti. depan yang dimulai di masa kini ini kayak teologi saja, Ya, already but not yet gitu. Oke, oke Romo, Romo merasa ditantang karena naik kelas gitu ya, naik kelas dari ya. mendampingi anak-anak ke mendampingi orang muda dan itu kalau di kitab suci kan Yesus pernah bilang begini, barang siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Barang siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Kan ada. Iya, Nah mungkin Tuhan yang telah memanggil dan mengutus Romo kan tahu lebih baik potensi-potensi dan kekuatan yang ada di dalam diri Romo. Jadi Tuhan tahu ada potensi dan kekuatan yang dimiliki sehingga Tuhan memberikan juga tanggung jawab yang besar ini untuk Romo. Pasti membanggakan dan membahagiakan tapi juga sekaligus menantang ya. menantang ya. Karena uji nyali di sini Uji nyali, butuh tanggung jawab. mengamini saja dulu. Mengamini saja dulu. Ya, karena apapun yang diterima dengan lapang dada dan percaya pada Tuhan yang berkarya lewat Roh Kudus seperti yang Romo bilang kan pasti akan membuahkan hasil yang maksimal ya. Oke Romo, kita kembali ke tema tahun pastoral 2025 yang akan kita geluti. Ya. Jadi apa? Bangkit dan Bangkit dan bergerak bergerak bersama, bersama, mewujudkan wujudkan gereja gereja sinodal sinodal yang yang militan militan melalui melalui katekese katekese yang kontekstual. kontekstual. Berarti ada 2 hal yang penting di sini ya. Ya, Yang militan, gereja sinodal yang militan, dan medianya katekesi yang kontekstual. Nah, ya, kita bicara tadi dalam konteks tema generasi stroberi. Bagaimana pastoral gereja membackup atau membangkai anak-anak muda kita yang dalam kondisi zaman mereka itu ada di generasi stroberi yang menarik dipandang tapi mudah rapuh. Artinya kan mungkin kira-kira bagaimana menurut Romo ini generasi stroberi yang mudah dipandang dan gampang rapuh nih dari pengalaman dan pengamatan Romo. ya, baik. Dari situasi yang sekarang terjadi, kemudian dalam refleksi pribadi saya kemudian mulai belajar untuk mengenal apa yang terjadi dengan anak muda zaman sekarang. Saya rasa pengaruh terbesar bagi anak-anak muda zaman sekarang adalah bagaimana dunia media sosial itu turut ambil bagian dalam kepribadian setiap anak muda. Dan seperti yang saya gaungkan dalam
rapat pleno kali lalu, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih terjun dalam, budaya FOMO, fear, eee, of missing out. Artinya takut kalau dia itu nanti ketinggalan zaman. Mmm, Nah, dengan takut ketinggalan zaman, mereka berusaha untuk mengikuti temannya yang sebenarnya tidak harus selalu diikuti dan bahkan belum dilengkapi dengan pembekalan-pembekalan yang memadai. Sehingga generasi-generasi muda zaman sekarang punya semangat dan idealisme yang tinggi. Artinya mereka itu secara penampilan, wah menarik nih. Mereka punya kreativitas yang baru. Kemudian mereka bisa menghasilkan aneka kegiatan dan juga temuan-temuan terbaru. Tetapi teman-teman muda ini memiliki kekurangan dalam hal mental, Rom. mental ya, Karena karakter ya. ketika mereka diberikan tantangan, kemudian diberikan suatu yang membuat mereka harus berpikir cepat untuk mencari solusi, kadang-kadang mereka menjadi down, mereka menjadi putus asa, Oh, mungkin ini yang dimaksudkan dengan mudah rapuh ini ya? mudah rapuh itu. Casing-nya oke, Casing-nya kelihatannya kelihatannya seperti menarik, update dan aktual, tapi tapi ketika ada begitu diterpa tantangan, sedikit, wah roboh. udah rubah. Oke, oke, oke. Nah, ini juga saya rasa sudah disampaikan oleh Tuhan dalam kitab suci ya. Ketika bicara tentang kalau kamu mau membangun rumah, jangan didirikan di atas pasir, Pasir, tapi di atas batu. Begitu juga pribadi ya. ya betul. Jadi pribadi tidak boleh dibangun di atas pasir. Artinya kan kemajuan seperti itu dari tampak kasat mata memang wah oke, mungkin ya orang bilang casing mantap, Iya sih. tapi mesin parah gitu. Nah, oke, itulah gambaran orang muda kita yang Romo juga sudah sampaikan dan sudah tahu. Nah, gereja ini kan ingin membangun gereja sinodal yang militan. Tentu di sini pasti militan ini dalam konteks iman dan hidup gereja juga pribadi ya. Ya, Nah, militan itu kan beda dengan radikal ya kata orang. betul. Militan itu seperti keberanian yang kuat dan teguh untuk melakukan sesuatu ya seperti berani menjadi martir gitulah. Nah, dengan karakter orang muda seperti strawberry, kelihatan menarik, indah, oke, tapi gampang rapuh. Kira-kira bagaimana gereja mengajak dan mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang militan dalam konteks hidup gereja? Baik, ini menarik karena tema kedua ini mencakup seluruh, aspek kehidupan dan saya sebagai ketua bidang pendidikan umat berfokus terutama kepada orang muda, karena orang muda ini yang gampang-gampang susah untuk didampingi, Romo. Karena ketika kita salah dalam membingkai mereka dalam suatu tatanan kehidupan, maka mereka bisa menjadi pribadi yang amburadul atau tak dapat dikendalikan. Nah, gereja, terutama di Keuskupan Denpasar, mendukung suatu upaya agar iman kita itu semakin militan, supaya jangan ikut-ikutan tren. Kadang-kadang kita hanya karena ikut tren, jadi lebih mencintai gaya dan juga barangkali barang-barang atau sesuatu yang menandakan kepercayaan lain. Itu kita gunakan sebagai aksesoris yang menurut kita, ah, hanya gaya-gaya, tetapi sebenarnya itu merupakan kemunduran karena kita tidak lagi merasa bangga dengan aksesoris keimanan kita. Dan keimanan kita jangan hanya sebagai aksesoris ya, Ya, Romo, ya, 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 tapi ya, benar. maksudnya harus dihidupkan dalam kehidupan Iman itu dasar sehari-hari. hidup, bukan aksesoris hidup ya. Betul, Pegangan hidup lah jangan katakanlah. hidup. Nah, Maka dari itu perlu adanya katekesi-katekesi yang kontekstual. eh. Nah, ini kita akan masuk lebih dalam dalam program kerja yang kami Oh, rancang. yang sudah dirancang oleh Iya, Rom. BPU ya, Oke. Dekanat NTB. Nah, oke, tadi Romo sempat singgung gaya katekese yang kontekstual dan memang kan temanya kan eh, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekese kontekstual. Nah, Romo sekarang kan sedang ada di depan podcast ini. Iya, siap. Jadi menurut Romo apakah ini juga bagian terpenting dari katekese untuk katekese yang kontekstual yang memang juga berguna untuk membangun pribadi orang muda yang tidak mudah rapuh? Oh ya, tentu saja. Melalui podcast ini, kita bisa menjangkau orang-orang muda yang barangkali tidak sempat kita jumpai. Karena memang perjumpaan itu penting, tetapi media sosial zaman saat ini itu juga membantu. Dan saya rasa podcast ini bisa
lihat secara berulang-ulang ya, Roma. Kalau kita baru berjumpa kan setelah pulang sudah Oh, ya lupa. lupa ya, Oh, menguap gitu ya. yes. Apa yang tadi disampaikan Roma ya? Putar Coba lihat ulang. lagi, putar ulang. Oke, oke. Nah, Jadi jadi nilai merekamnya itu, rekam merekam. jejaknya lebih Betul. lebih terpercaya. Iya, Roma. Oke, mungkin inilah kenapa kami dari podcast Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan Imam Maria Immaculata Mataram, mengajak Romo sebagai pendamping orang muda, juga sebagai Ketua Komisi Kepemudaan dan BPUD Kenat NTB, itu ngobrol-ngobrol di podcast ini seperti yang Romo bilang, karena ini rekam jejaknya lebih pasti. Jadi setelah orang mendengar, orang bisa putar lagi. Tapi juga ini sebuah langkah dan cara untuk menunjukkan bahwa ini adalah media perwataan yang kontekstual di zaman ini. Kontekstual ya, Karena betul. saya ingat waktu kita pleno juga terpampang itu hasil survei dari Komisi Sosial Kuskupan Denpasar kan, di mana mereka menemukan lebih dari 50% akun-akun atau media-media yang disiapkan oleh Kuskupan itu ditonton oleh orang muda tuh ya. Lebih dari 50%. Ya. Berarti kita bisa bayangkan kalau dengan cara seperti ini kita bisa menjangkau angka itu, kan lumayan. Daripada tunggu di gereja, belum tentu mereka ke gereja kan. Apalagi bicara katekese, tidak tahu pengalaman Romo. Orang muda diajak katekese, susah. Jangan kan orang muda, orang tua. Siapa mau pergi katekese? Yang namanya rekoleksi, katekese iman itu susah. Oke Romo, bagaimana persisnya Romo sebagai pendamping orang muda, Ketua Komisi Kepemudaan, dan juga Ketua Bidang Pendidikan Umat. Jadi pendidikan umat, berarti mendidik umat untuk lebih militan dong, Ya. sekaligus kontekstual. Nah, strategi dan rencana apa yang Romo sudah rencanakan untuk dilakukan sebagai sebuah karya pastoral mungkin ya selalu dibilang unggulan lah untuk konteks Dekenat NTB di tahun 2025. Baik, yang pertama saya mengucapkan limpah terima kasih ya karena saya diundang dan juga diberi kesempatan untuk memberikan bahkan memaparkan apa yang menjadi program unggulan kami. Baik dari bidang pendidikan umat Dekenat NTB, kami merancang kegiatan Jumpa Orang Muda Katolik sedekenat NTB. Oi, good, mantap. Ini program yang sangat bagus. Rasanya orang muda sudah rindu untuk bertemu ya. Nah, betul. Oke, oke. Kerinduan ini menjadi apa ya? Sudah dinanti-nantikan karena mereka Oh, terakhir persis seperti Adventus yang kontekstual Nah, itu. betul, saat Penantian yang dinantikan. Dinantikan karena mereka bilang, "Romo, terakhir kami jumpa orang muda Katolik itu 2018." Wah, itu sebelum Covid. Hmm, Jadi saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana kerinduan orang muda untuk berjumpa, bukan hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar paroki, tetapi sekuskupan. Mau menggambarkan bahwa orang-orang muda itu punya rindu berjumpa. semangat untuk berjumpa, untuk menjadi satu dengan teman-teman yang lain Eh, sekuskupan Oke, sejenak. saya suka dengan istilah semangat ingin berjumpa. Saya rasa ini cocok dengan tema gereja sinodal persekutuan kan, karena kalau Persekutuan. orang mau makin bersekutu memang harus ada perjumpaan. Betul, betul. Dan saya rasa JOMK itu media yang sangat bagus untuk Iya, merekatkan persekutuan orang muda di Dekenat NTB ya. iya. Nah, ya saya juga selaku deken ya pernah bertanya kepada beberapa pastor paroki tentang menurut mereka apa yang bisa dibuat untuk orang muda di Dekenat kita dalam waktu singkat. Eh, ya, rata-rata mereka menyampaikan coba kita buat jumpa orang muda dulu karena itu sudah lama tidak dilakukan dan itu menjadi kerinduan. Bukannya kerinduan orang muda, kerinduan para pastor untuk orang muda tetap diakomodir, dilayani, dan difasilitasi dalam gereja ya. Iya. Jadi ya terima kasih banyak karena ternyata Komisi Kepemudaan Kuskupan gayung bersambut gitu merespon ini dengan sebuah eksekusi untuk menjadikan Jumpa Orang Muda Katolik itu sebagai program unggulan di tahun 2025 ya. Nah, kira-kira target apa yang mau digapai dari Jumpa Orang Muda ini dalam konteks gereja yang militan dan kontekstual? Baik, di bawah tema membangun iman yang militan bagi generasi stroberi, seperti yang tadi sudah kita Eh, bahas di awal, kami ingin agar yang pertama orang muda punya semangat yang militan dan juga jangan lupa ada pendamping orang muda oh Katolik ya juga ya. yang harus Berarti diberikan mereka semangat. juga dilibatkan, Mereka juga para pendamping dilibatkan. juga dilibatkan dalam perjumpaan itu. Oke, Betul, sip sip betul. sip. Nah, melalui itu kami ingin atau tujuan dari kegiatan ini agar teman-teman ya yang pasti yang pertama berjumpa dulu ya, Ya, Rama, ya. jumpa dulu. Berjumpa, mereka Dari saling mata mungkin turun ke hati, di hati ya, iman bertumbuh kan supaya betul. tidak mudah rapuh. Betul, Oke oke. kemudian mereka saling men-sharing-kan bagaimana pengalaman hidup dan tantangan di Mudah. masing-masing paroki, sehingga dari setiap
paroki bisa saling memberikan peneguhan satu sama lain, begitu Romo. Dan alasan kenapa dibuat perjumpaan orang muda Katolik ini juga selalu kita bayangi dengan bagaimana mereka kelak akan menjadi pengganti pengurus di paroki ya, Oh, sehingga kaderisasi gitu ya. kaderisasi, Kaderisasi dan betul. regenerasi itu juga salah satu isu yang dikumandangkan di Sinode 5 ya. Ya, Ada regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan. betul. Sehingga melalui kegiatan ini menjadi wadah bagi teman-teman muda untuk meneguhkan imannya, mengobarkan keterlibatannya, menguatkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan secara kreatif, Oke, Romo. mengobarkan keterlibatan supaya Mengobarkan ada keterlibatan. istilah menyala orang muda kita. Menyala. Oke. Oke, terima kasih Romo Danan. Itu berarti sudah ada satu hal penting yang dilakukan oleh gereja Ya. untuk orang-orang muda di NTB ya. Nah, persisnya kira-kira bulan berapa terjadi di mana gitu? Oh ya, baik. Kegiatan Jumpa Orang Muda Katolik Sedekenat NTB ini akan dilaksanakan di Sumbau Besar pada tanggal 24 hingga 27 Juni Oh, 2025. Pas berarti anak sudah deal muda, ya. iya, Kata pastor parokinya Romo Danang, kalau ada informasi harus dicatat. harus Maka dicatat. orang muda juga harus sudah catat tanggal Harus ini. catat teman-teman Supaya di muda. blog memang ada rencana dan agenda lain di tangan itu di blog demi jumpa orang muda Katolik Sedekenat NTB. Oke, Romo Danang, untuk sesi kali ini kita sampai di sini. Kita masih akan berjumpa lagi di sesi berikut dan kami akan tetap membutuhkan informasi update dari persiapan menyambut JOMK Sedekenat NTB. Terima kasih. Sedikit Romo. Oke. Mohon dukungan juga ya untuk Bapak Ibu orang tua supaya juga mengobarkan semangat anak-anaknya untuk terlibat dalam kegiatan ini, Romo. Gitu. Dan ini cocok dengan tema Gereja Sinodal, persekutuan, partisipasi, Partisipasi, misi. misi. Orang tua berpartisipasi dalam misi membuat orang muda kita ini menjadi generasi yang tidak hanya sedap dipandang, tapi juga jiwanya tidak mudah rapuh Iya, atau betul. punya iman yang militan dan kepribadiannya oke. Oke, terima kasih banyak Romo Danang. Terima Sampai ketemu kasih. lagi di Sampai Jangan jumpa. lupa angkat ngopinya di Ngopi podcast Ngopi Mama. Mama.